Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Pratiwi, NIM 2101411217, kelas 1F, Prodi PGSD. Dosen pengampu Ibu Nurjana. Oke, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan bagaimana perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Jadi bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bangsa negara ialah bahasa Indonesia, menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu ini sudah menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu sudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar perdagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Karena bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya. Yang kedua, pemakaian bahasa Indonesia saat ini sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam segala kegiatan resmi kenegaraan, demikian pula di semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar. Hal ini dimaksudkan agar bahasa Indonesia dapat berkembang secara wajar di tengah masyarakat. Pemakaiannya selain itu diharapkan pula dapat menjadi perekat persatuan suku yang ribuan jumlahnya ini menjadi satu bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia. Oke, yang ketiga, penggunaan EYD dan penggunaan kalimat efektif dalam tuturan formal. Penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kalimat efektif pengembangan gagasan dalam bentuk paragraf yang logis dan efektif. Untuk itu, mahasiswa harus memperoleh pengetahuan dan pengalaman berlatih menggunakan bahasa Indonesia keilmuan, sehingga mahasiswa memiliki kemampuan menerapkan kaidah bahasa Indonesia baku dalam tulisan ilmiah. Aspek dalam berbahasa sangat penting bagi mahasiswa, yaitu menulis. Dalam menulis digunakan kalimat efektif. Kalimat efektif disampaikan secara mudah, dapat dipahami oleh pembaca, ditulis untuk dipahami. Penulis juga hendaknya memperhatikan kalimat yang disusun. Kalimat sangat penting dalam sebuah tulisan. Kalimat yang disusun harus baik dan mudah dipahami oleh pembaca. Karena sebuah kalimat dikatakan efektif apabila mencapai sasarannya dengan baik sebagai alat komunikasi. Dalam hubungan ini, setiap kalimat terlibat dalam proses penyampaian dan penerimaan. Oke, yang keempat, apakah pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu dipertahankan? Baik, yang keempat ini perlu karena bahasa Indonesia terdapat dalam undang-undang yang mengharuskan berbahasa Indonesia, apalagi dalam ruang lingkup. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia, bukan berarti kita tidak boleh menggunakan bahasa asing. Namun dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita dapat menomorsatukan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Yang kelima, bagaimana kondisi saat ini terhadap pemakaian bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia
yang baik dan benar di zaman sekarang sungguh memprihatinkan. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang memaksa para kaum muda di zaman sekarang kurang memperdulikan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Anak muda sekarang lebih cenderung menggunakan bahasa atau ungkapan yang sedang ngetren di seluruh dunia. Pengaruh sosial media dapat memenuhi aspek fungsi definisi bahasa Indonesia yang tepat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.